Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, juga selalu bahagia. Teman-temanku semua pecinta ikan nila dan semua jenis ikan, hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang manfaat kolam, ya, manfaat air kolam, entah itu kolam ikan apapun untuk tanaman. Jadi teman-teman perlu tahu ya, sebetulnya selain di saat kita berbudidaya kita mendapatkan hasil dari ikan itu sendiri, itu ada manfaat lainnya, yaitu adalah air yang digunakan untuk media pemeliharaan. Itu sangat berguna untuk tumbuhan, tanaman-tanaman, baik tanaman tahunan maupun tanaman jangka pendek. Tanaman tahunan ini seperti pohon-pohon besar ya, mangga, matoa, dan sejenisnya. Intinya tanaman yang besar. Kalaupun tanaman yang berumur pendek ini lebih sangat berguna, seperti sayuran ya, seperti tanaman bunga dan seterusnya. Jadi teman-temanku semua pecinta ikan nila, mungkin teman-teman bisa melihat di belakang saya ini ya. Di sini banyak sekali saya atau istri saya sebetulnya yang nanam tanaman-tanaman yang cukup hijau, sangat hijau bahkan. Ini ada daun keladi ya, ada bunga. Terus kemudian ini namanya palem Malaysia, atau orang ahli bunga yang mengatakan itu palem ekor tupai ya. Itu terlihat sangat bagus, padahal potnya, tempat tanamnya hanya kecil sekali. Nah, tempat tanamnya hanya kecil sekali. Ini bahkan ada terong ya. Ini terong kecil seperti ini sudah bolak-balik kita tebas, tumbuh terus. Ini buahnya sangat lebat. Ini 1, 2, 3. Ini banyak yang sudah matang ya. Ini banyak yang sudah matang ya. Ini tuh, ini bunga. Ini teman-temanku semua kalau tahu, kalau percaya, tanaman-tanaman ini tidak memakai pupuk yang aneh-aneh, tidak memakai pupuk kimia, hampir tidak pernah dipupuk kimia. Termasuk ini nih. Ini cuma di depan jendela, tapi bisa besar seperti ini. Bisa besar seperti ini ya. Nah, ini semuanya tumbuh. Bahkan lumut pun tumbuh nih teman-teman. Ini lumut pun tumbuh di sini. Nah, bunga ada, semuanya gampang sekali tumbuh ya, dan sangat subur. Ini semua kita pupuk hanya menggunakan air daripada kolam, air kolam nila yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman bingung cara mempraktekannya, tinggal kita ambilkan air, khususnya air yang sudah agak kehijau-hijauan ya, ini yang paling bagus. Nah, teman-teman perlu tahu kandungan yang terdapat di dalam air kolam ini ada natrium ya, ada natrium, kemudian nitrogen kok natrium ya, NPK. Kalau pupuk yang laris dijual gitu kan NPK. NPK itu singkatan nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Jadi kalau kolam ikan ini paling banyak itu mengandung nitrogen, kemudian mengandung fosfor. Nah, teman-teman itu harus tahu, biar apa? Biar tambah semangat lagi cara berbudidaya ikan. Nah, harus saya jelaskan juga ya. Dulu saya juga sering membeli pupuk di kimia di toko ya, pas waktu saya menanam pembibitan sawit. Namun sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, jadi nitrogen ini berfungsi untuk penghijauan. Jadi biar tanaman itu hijau, seperti daun keladi itu besar-besar seperti itu ya, lihat sangat cantik. Nah, ini karena nitrogen di dalam tanah ini tercukupi, sehingga daunnya hijau-hijau dan sangat luar biasa. Besar sekali, sangat besar. Ini namanya hijau yang subur seperti itu. Ini disebabkan karena nitrogen yang tercukupi ya. Ini di air kolam ini sangat banyak terkandung nitrogen. Lalu kemudian yang juga banyak terkandung di air kolam itu fosfor ya.
Fosfor ini dia untuk lebih ke perangsang akar. Jadi kalau kita membeli pupuk harus tahu juga kandungan-kandungannya ya. Nah, sedangkan kolam ini sudah cukup untuk perangsang akar karena fosfornya itu banyak. Jadi teman-teman, mari kita ke sini, ke kolam. Kita nanti ambilkan. Nah, jadi teman-temanku semua, kolam yang banyak mengandung fosfor dan nitrogen adalah kolam yang seperti ini, yang sudah terlihat hijau. Ini sebetulnya kan mau saya kuras, namun sebelum saya kuras, saya gunakan airnya dulu untuk pemupukan. Nah, harus harus tahu ya, yang hijau-hijau seperti inilah yang mengandung banyak nitrogen juga fosfor. Kalau yang baru diganti yang masih jernih tentu tidak. Ya, makanya harus tahu. Nah, kita cukup ngambil. Nah, ambil lalu kita siramkan ke tanaman. Nah, kalau bisa rutin tiap hari itu lebih bagus ya. Tapi kalau musim hujan ya cukup sehari sekali atau 2 hari sekali. Biar apa? Terkadang akar ini bisa gampang busuk. Nah, ini mudah-mudahan mudah-mudahan dengan penggunaan air kolam yang hijau seperti ini, teman-teman nanti tidak bingung lagi cara mencari pupuk, dan ini menghemat kos untuk pembelian pupuk. Hasilnya sudah teman-teman lihat sendiri di tanaman-tanaman sekitar rumah saya. Kita sekaligus nyiramkan ya biar nggak ragu. Nih caranya seperti ini saja. Kita siramkan. Jangan lupa berdoa ya. Kita siramkan. Namanya tanaman lidah buaya atau tanaman apa? Lidah mertua. Oh, lidah mertua. Lidah mertua ini belum lama kita tanam di tengah. Paling sebulanan lah. Ini sudah keluar anaknya dan sebesar ini anaknya. Ini karena apa? Karena akarnya itu terangsang oleh kandungan fosfor, nutrisi dari fosfor yang terkandung di dalam air kolam itu ya. Cepat beranak. Ini belum lama juga ditanam. Ini baru seminggu ditanam langsung berbunga. Ini asli baru seminggu. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena nutrisinya tercukupi yang terkandung di dalam air kolam dari nitrogen juga fosfor ya. Sehingga bagus pertumbuhannya. Nah, nih, batangnya pun besar-besar. Jadi, baiklah teman-temanku semua pecinta ikan nila. Barangkali ini dulu yang dapat saya bagikan untuk teman-teman, manfaat yang lain daripada kita berbudidaya ikan nila dengan cara memanfaatkan air kolam menjadikan pupuk alami untuk ikan, pupuk alami cair, pupuk organik cair tapi ini alami ya. Dan ini begini teman-teman, logikanya tempat yang segini kecilnya atau sebegitu kecilnya, kalau untuk tanaman sebanyak itu pasti tidak akan bagus pertumbuhannya. Namun kenyataannya pot atau tempat yang kecil seperti itu pertumbuhannya bagus. Ini kan menandakan atau menunjukkan kandungan-kandungan atau nutrisi yang ada di tanah itu sangat banyak. Sehingga apa? Dari kolam yang tempat yang sekecil itu bisa tumbuh subur. Artinya tidak berebut nutrisi. Baiklah teman-temanku semua, itulah tadi beberapa manfaat daripada air kolam ikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih, salam berbagi.
berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.